Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Elfalizwani, guru kimia di SMA Negeri 1 Tapung, Provinsi Riau. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Tanjung Pura, Pontianak tahun 2021. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas PPL siklus 2. Di dalam video ini terdapat sebuah video pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, di mana ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya melakukan PPL di SMA Negeri 1 Tapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ramadan. Kemana Ramadan? Kerja dia katanya, Bu. Mudah-mudahan besok dia bisa berkumpul ikut dengan kita lagi ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai belajar, coba Sakti pimpin doanya dulu. Kawan-kawan, sebelum memulai Zoom pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Si Sakti yang udah memimpin doa, semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar, kemudian mendapat keberkahan ilmunya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita beryel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yel kita? Kimia yes, kimia oke. Ye. Oke, masih ingat ya? Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin yang tentang fenomena penurunan tekanan uap? Masih, Bu. Nah, masih. Alhamdulillah. Siapa yang bisa menyebutkan fenomena apa kemarin tuh? Air orang ngambang di laut mati. Oh, orang ngapung di laut mati. Apa penyebabnya? Kenapa orang bisa mengapung di laut mati? Siapa yang bisa jawab? Karena kadar garamnya lebih tinggi, Bu. Jadi masa airnya lebih berat daripada masa manusianya. Bagus. Tepuk tangan ya. Laut mati itu tidak pernah kering. Siapa yang bisa jawab? Karena kadar garam sangat tinggi sehingga menghambat penguapan air. Ya, bagus. Ya. Alhamdulillah. Kalian masih ingat semuanya. Oke. Siapa yang pernah memasak mie? Merebus mie? Saya pernah, Bu. Saya Bu Ferdi. Ferdi, gimana cara memasak mie kalau versi Ferdi? Airnya direbus, Bu. Masukkan mie-nya, Bu. Terus Masukkan mie-nya. airnya bergelembung, Bu. Airnya bergelembung. Kuat atau sedikit? Banyak, Bu. Banyak. Nah, ketika kamu masukkan mie ke mana? Tidak banyak, Bu. Sedikit. Nah, karena adanya bumbu mie di dalam itu, maka tekanan uapnya itu semakin lebih kecil. Nah, itulah yang akan kita pelajari di penurunan tekanan uap. Nah, baik, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kamu bisa menganalisis perhitungan terkait dengan fenomena penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Kamu dapat mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan kemarin. Nah, kemudian dipresentasikan di depan kawan-kawan dengan tepat dan percaya diri, ya. Baik. Nah, Ibu udah share ya video animasi. Nah, yang manometer udah ditonton? Udah. Nah, coba. Jika dicampurkan dengan larutan, maka tekanan uapnya menurun, Bu. Oh iya, bagus.
kemarin apa kalian diskusinya? Alhamdulillah bagus, semuanya aktif. Kalian udah Ibu kasih juga aturan-aturan berdiskusi ya kemarin ya. Nah, dan alhamdulillah kalian mengikutinya dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baiklah, kelompok siapa yang ingin tampil duluan sebelum Ibu tunjuk? Diki. Diki aja lah Bu, Diki aja. Diki aja Bu. Oke, kelompok Diki belum pernah ya tampil ya. Nah, coba kelompok Diki dipersiapkan dulu. Sembari Diki menyiapkan presentingnya. Nah, Ibu ingatkan lagi, kalian tidak boleh memonopoli, kemudian mendengarkan pendapat teman, kemudian harus saling menghargai ya. Nah, kemudian harus percaya diri menjawabnya. Nah, baik. Untuk poin, nanti yang bertanya Ibu kasih poinnya +5. Itu nilai pribadi ya. Kemudian untuk yang menjawab, nah itu +6. Nah, ya. Jadi itu aturan-aturan permainan atau aturan dari diskusi kita. Udah mau dipresentasikan, Diki? Silakan. Baik, saya Diki Darmawan akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang kedua, penyebab tekanan uap yang berbeda-beda karena tekanan uap yang berbeda-beda disebabkan oleh jenis zat pelarutnya. Oke, terima kasih untuk kelompok Diki ya. Tepuk tangan untuk kelompok Diki dulu. Siapa yang dapat memberikan tanggapan atau masukan untuk kelompok Diki? Dari kelompok kami Bu, kalau yang nomor 3, jika jumlah zatnya berbeda, maka tekanan uapnya juga berbeda. Ya Bu, setuju Bu sama Franz. Jadi analisisnya setiap zat terlarut yang masuk ke dalam pelarut murni itu kan berbeda-beda tuh. Maka penurunannya akan semakin bertambah atau berbeda-beda penurunannya. Iya Bu, jadi Sarah mau nanya nih Bu, di kegiatan nomor 3 itu Bu, rumus penurunannya seperti apa? Saya akan menjawab dari pertanyaan Sarah. Tekanan uapnya menggunakan dengan cara tekanan air dikurang jumlah tekanan pelarutnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, saya Bu. Ya, silakan Ferdi. Tadi Diki bilangnya 0,1 Bu, bukan 0,01. Iya, iya bagus. Tepuk tangan untuk Ferdi udah menyempurnakan ya. Nah, itu 0,01 ya Diki. Silakan nanti diubah ya, Nak. Ya Bu. Untuk kegiatan 2, kelompok siapa yang mau tampil? Samuel. Ya, kelompok Samuel, silakan. Dari kelompok 1. Muel nampaknya kurang semangat. Ayo kita yel-yel dulu sekali lagi. Ya, ini hasil kami pada kelompok 1. Kan ada kelompok lain yang ingin menanggapi? 2 itu kami jawabannya berbeda dengan Samuel. Kalau kami 40,99 EMHG. Yang langkah ketiga nomor 1 Bu, caranya berbeda Bu. Kami yang jawaban nomor 1 ya kan mencari P-nya. Tapi kami rumus itu mungkin salah tak benar. Kami pakai delta PP sama dengan P0 kali XT. Penurunan itu sama dengan P0 dikali XT Bu. XT. Bagus Susiana. Jadi yang Samuel cari tadi itu Samuel masukkan XP, tapi yang nilai yang Samuel masukkan tuh nilai terlarut duluan ya. 0,6 ya tadi. 0,6 itu untuk terlarut atau pelarut, Nak? Pelarut. Terlarut. Nah, kalau dia terlarut di atas berarti itu dia XT atau XP? Bu. Iya bagus Isna ini XT. Nah, jadi kalau kesalahan Samuel itu cuman menaruh
di rumusnya saja, bukan XP Ya, Bu. anak XP. XP Nah, ya, Bu. kalau Ya. delta P, Tapi hasil akhirnya sama, Bu. Ibu luruskan ya nak. Nah jadi kalau yang ditanya itu penurunan itu kan delta P. Delta P itu rumusnya P0 dikali XT, X terlarut. Nah, kalau dia yang ditanya berapa tekanan uap larutannya, itu berarti yang ditanya P. P itu rumusnya P0 dikali XP, pelarut. Jadi jangan salah bolak-balik memasukkan mana pelarut, mana terlarut ya. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Ya. 3 rumus itu harus kalian ingat sampai kapanpun. Nah, itu penguatan dari Ibu ya, Nak ya. Nah, baik, A+ dulu untuk kelompok Bagian Diki. A+ untuk kelompok Diki ya. Nah, bagus. Nah, kemudian yang tampil tadi adalah kelompok Samuel. Tepuk tangan untuk kelompok Samuel, Nak. Untuk poin, nah karena tadi banyak yang udah semuanya hampir berbicara. Ada yang bertanya tadi, Sarah tadi bertanya nilainya tambah +5. Susiana tadi yang menanggapi tambah +6. Diki, tadi Ferdi, Ferry, semuanya udah bicara tadi. Gimana perasaan kalian hari ini? Pelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Ya, Bu, lumayan paham. Alhamdulillah adik paham. Sekarang Ibu minta dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Soalnya yang hitung-hitungan ini, Bu, jika kita mencari P atau yang lain-lain itu bakal mudah, Bu, jika kita memahami rumusnya dengan tepat, Bu. Terus kalau misal mencari P sama dengan P0 dikali XP. Dan ditambahkan zat terlarut akan menyebabkan penurunan tekanan uap, Bu. Semakin besar zat terlarutnya, maka Bu. iya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Semakin besar zat terlarut yang kita tambahkan, tekanan uapnya akan semakin kecil, semakin turun ya. Nah, kemudian besaran atau penurunannya akan semakin besar. Semakin banyak kita tambahkan zat terlarut, semakin besar penurunannya. Nah, di Google Classroom udah Ibu share tadi itu soal evaluasi ada 3 buah. Tunggu sampai jam 5 sore nanti. Nah, jangan lupa untuk belajar. Besok akan Ibu kirim lagi materi LKPD, kemudian PPT, materi ajar untuk kalian supaya kalian bisa belajar di rumah dan diskusi dengan temannya tentang kenaikan titik didih. Jangan lupa, nah kalian jaga selalu kesehatan ya, protokol kesehatan. Ya, selalu pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Sebelum Ibu menutup pelajaran, silakan Sakti berdoa dulu. Pimpin doanya dulu, Nak. Kawan-kawan, sebelum mengakhiri Zoom pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Sakti, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, kemudian diberkahi oleh Allah. Nah ya, sampai jumpa di pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.